Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah teman-teman, pada video kali ini gue mau sharing nih teman-teman ya, komentar yang ada di kolom komentar YouTube teman-teman. Sebelumnya gue ucapin banyak terima kasih buat teman-teman semua yang udah selalu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe teman-teman ya. Karena dengan begitu channel ini dapat rekomendasi dan bisa tersampaikan untuk orang yang membutuhkan informasi tentang masalah luka. Oke, nah ini ada yang nanya nih, Bang, saya juga bingung dengan penderita diabetes. Kebetulan om saya penderita diabetes, gulanya kadang 200, kadang 300. Tapi tiap turun di bawah 200, gula darahnya langsung keringet dingin. Pokoknya perasaannya tidak enak, katanya kayak mau lepas nyawanya. Yang saya takutkan lukanya meluas kalau gula darahnya di atas 200 atau 300. Oke, di sini gua sedikit sharing aja ya. Gua kebetulan perawat ya, dan gue bukan dokter, apalagi bukan, intinya gue bukan dokter teman-teman. Mungkin untuk lebih lanjutnya konsulnya harusnya ke dokter spesialis penyakit dalam. Tapi di sini gue akan berbagi sedikit pengalaman yang memang gue alami terkait pasien-pasien yang seperti ini. Jadi memang ada beberapa pasien teman-teman yang gulanya itu selalu tinggi, tapi ketika rendah atau enggak, tidak rendah maksudnya di bawah 200 ya, entah 170, 180, si pasien tersebut biasanya langsung ngalamin yang namanya kagak enak badannya. Ya, katanya nggak enak, keringet dingin, menggigil, dan lain-lain. Nah, biasanya ini terjadi pada orang yang memang diabetesnya itu tidak pernah terkontrol, teman-teman. Jadi, kemungkinan pasien tersebut itu udah lama mengalami diabetes. Sampai tubuhnya tuh mendeteksi, oh segini nih normalnya, 200-300 tuh normal. Badan enak-enak aja kalau gula darah tinggi gitu. Nah, cuman memang yang terkait dengan luka teman-teman ini perlu perhatian khusus teman-teman ya. Jadi PR-nya ekstra berat menurut gue pribadi. Yang pertama, kalau terjadi seperti ini otomatis harus mempunyai alat cek gula darah sendiri di rumah ya. Ya memang pada umumnya untuk orang-orang yang mengalami luka diabetes biasanya memang gua anjurkan keluarga untuk punya alat sendiri supaya apa, bisa ngecek setiap waktu teman-teman. Nah biasanya juga untuk hal seperti ini kalau dia di bawah 200 justru menggigil, coba konsultasi ke dokter internisnya, ke dokter penyakit dalam ya, konsultasi gimana baiknya. Ya karena memang ya pada umumnya misalnya awalnya tuh 250, ya gulanya 250 tuh enak teman-teman. Enak, badan seger-seger aja gitu kan. Ya karena memang metabolismenya sudah terbiasa. Ketika diminumin obat terus langsung anjlok misalnya di 120, biasanya pasien juga akan mengalami hal yang tidak mengenakan. Dalam artinya tuh dia ngerasa kok keringat dingin, menggigil ya, kayak tadi di komentarnya nyawanya kayak mau lepas ya. Memang ini perlu bertahap supaya tidak terjadi drop teman-teman gitu. Ya jadi baiknya konsultasi ke dokter penyakit dalam bagaimana menangani hal seperti ini. Karena memang pada umumnya teman-teman ya, luka itu sepengalaman gua, kalau memang dia gulanya tinggi, ini biasanya akan sulit sembuh ya, karena memang tidak ada nutrisi untuk sel-selnya, karena kan nggak bisa nyampe karena gulanya ketinggian, kasarnya seperti itulah ya. Jadi kalau ada hal seperti ini konsultasinya ke dokter penyakit dalam dan dibawa kalau bisa. Jadi teman-teman coba cek setiap 3 hari, sehari 3 kali. Misalnya pulang dari dokter penyakit dalam, teman-teman udah punya alat cek gula darah ya. Yang pertama cek bangun tidur, cek berapa tuh sebelum makan. Nah habis dicek, coba habis makan 2 jam setelah makan cek lagi tuh pagi-pagi ya berapa naiknya. Nah siang sebelum makan ya cek gulanya berapa, setelah makan cek lagi. Nah malam sebelum tidur itu juga dicek lagi. Nah ketika udah 3 kali berturut-turut, udah 3 hari ya dicek seperti itu, berarti kan kurang lebih ya agak banyak kan ngeceknya. Nah kalau teman-teman konsul ke dokter penyakit dalam, teman-teman bawa catatannya. Jadi teman-teman catat jam sekian, tanggal sekian, berapa. Jadi nanti dokter penyakit dalamnya enak evaluasinya gitu. Karena kalau teman-teman cuma ngomong, dok tanggal segini tanggal segini, itu kan agak bingung ya. Jadi kalau dokternya kita kasih catatan juga, dokternya juga enak lihatnya, evaluasinya juga lebih mudah gitu. Jadi mungkin nanti obatnya diturunin dosisnya biar nggak langsung drop gulanya, seperti itu teman-teman. Jadi memang butuh penyesuaian ya, tubuh kita itu juga butuh penyesuaian. Apalagi ya kasarnya bukan sakit diabetes doang ya. Misal ada orang dengan terbiasa dengan tensi 140 atau nggak 150 tuh enak-enak aja kepalanya, padahal itu termasuk tinggi. Itu kemungkinan hipertensinya kan sudah lama. Nah ketika minum obat atau nggak ketika drop, tensinya normal jadi 120. Nah itu dia akan ngerasain pusing teman-teman ya, karena biasanya jantung ngompak
kan tekanan darah tinggi, biasanya tinggi nyampe kemana-mana. Ini pas turun karena pompanya nggak tinggi, mungkin ada nggak nyampe sirkulasinya ke sel-sel otak yang di ujung, ke pembuluh darah kecil. Itu juga mungkin terjadi. Sama juga setiap manusia itu kan beda-beda ya. Ada yang eh ya mungkin kalau secara teori kan kalau tekanan darah ya kita ke bandingin dengan hipertensi ya sebenarnya hampir sama sih. Cuman gue menjelasinnya lewat hipertensi. Ada orang yang tekanan darahnya itu rendah terus tapi fit-fit aja. Ya jadi misalnya dia tuh tekanan darahnya selalu 90 per 60, 80 per 50, tapi di biasa aja teman-teman. Nah, ketika dia tekanan darahnya 120, justru dia malah pusing karena ketinggian. Karena setiap orang metabolismenya itu pasti berbeda teman-teman. Gitu. Ya memang ada satuan baku normalnya secara teori gitu kan, tapi memang yang gue sampein di sini ya memang setiap orang itu yang beda, yang gue temuin tuh beda gitu. Ada yang tensinya rendah dia tuh enak-enak aja, tapi ketika tensinya normal di 120 misalnya justru dia mengalami pusing, itu juga ada. Nah begitupun juga dengan diabetes ya. Jadi kalau ada yang mengalami hal seperti itu ya catat saran gue gulanya berapa, konsultasi ke dokter penyakit dalamnya. Mungkin itu aja video kali ini dari gue. Oh iya, buat teman-teman yang butuh jasa perawatan luka untuk area Jabodetabek ya bisa hubungi gue langsung lewat WA. Nanti gue bisa datang ke rumah teman-teman dan ajarin langsung gimana cara ngerawatnya. Buat yang di luar pulau atau di luar kota silakan konsultasi online berbayar seikhlasnya. Kalau teman-teman keterbatasan ekonomi nggak perlu bayar ya teman-teman, mending fokus untuk beli alat-alat untuk perawatan lukanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.